Bismillahirrahmanirrahim. Lakhirat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani musannif hadzal kitab qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihum wa yulid darajatihi wa 'adan barakatihi wa amdan 'alaina wa sakarramati wa nafa'ana bi ulumihim summa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannat maswahum wa liridha illa si rasulillah niyatin salihah wa ijabi kulli khair wa litafi kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah wa bima jaa 'anillah wal iman bi rasulillah wa bima jaa ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam wat tasdiq wal ikhlas wal yakin wa huwa al-amal lillah wahdahu wan nadam 'alal ma'asi wat tawakkal 'ala Allah wal muraqabah lillah war ridha 'anillah wa husniz dhammi billah wa bi khalqillah. Minal wajibatil qalbiyah, dan di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi secara hati, al-qalbiyati yang secara hati, kewajiban yang harus dilakukan oleh hati, al-imanu yaitu iman percaya secara penuh billahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima dan dengan sesuatu jaa yang datang anillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iman kemudian beriman bi rasulillahi dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima dan dengan sesuatu jaa yang datang ar-rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat tasdiq dan wajib membenarkan. Wastasdiq dan wajib membenarkannya. Di antara kewajiban yang harus kita penuhi secara perbuatan hati ini adalah kaitannya dengan apa? Kualitas, Bang. Yang menentukan kualitas dari amal seseorang itu adalah dari hatinya nanti. Adapun kewajiban-kewajiban secara lahiriah atau dia hanyalah tuntutan syariat secara duniawiyahnya. Tetapi kalau sekiranya tuntutan syariat secara duniawiyah itu tidak diikuti dengan kegiatan kewajiban-kewajiban yang harus ditanamkan di dalam hati, maka kewajiban-kewajiban itu pun hampa. Makanya kalau ulama-ulama sufi menggambarkan adalah asyariah bila haqiqatin atilatun wal haqiqatu bila syariah wal haqiqatu bila syariatin batilatun. Orang yang hanya sebatas berpegang teguh dengan syariat tetapi tanpa dihakikati, tanpa hatinya ikut menjalankannya, maka itu adalah hampa. Digambarkan oleh ulama sufi antaranya adalah suratun bila ruhin, ya. Jadi kita melakukan soal ibadah tetapi kok hanya secara lahiriah saja, hatinya kosong, itu digambarkan bagaikan gambar yang tidak ada ruhnya, jadi tidak ada kualitasnya. Itu adalah kaitannya ketika kita hanya melakukan secara hukum-hukum syariat saja tetapi hatinya kosong. Nah, di antara kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh hati orang muslim itu adalah wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib beriman kepada Allah di antaranya pengertiannya adalah kita wajib menetapkan keimanan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menetapkan keimanan kita tentang segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menetapkan segala sifat kesempurnaan itu adalah pasti dimiliki oleh Allah, dan kita wajib menafikan segala sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pengertian kita beriman kepada Allah. Kemudian pengertian iman kepada Allah yang lain di antaranya adalah bahwa Allah itu esa, tidak ada duanya. Allah itu maha alim, yang maha mengetahui tanpa ada kebodohan sedikit pun. Makanya diantaranya digambarkan ilmunya Allah itu adalah diantaranya ya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu min hablil warid. Di
Di antara bentuk ilmu Allah yang digambarkan di dalam ayat Al-Quran adalah Allah itu mengetahui tidak hanya sebatas apa yang diucapkan manusia, tidak hanya sebatas yang dilakukan oleh manusia, tetapi yang terbesit di dalam hati manusia sekalipun diketahui oleh Allah. Itu ilmu Allah. Di antaranya gambaran ilmu Allah itu di antaranya seperti itu. Kemudian di antara pengertian kita beriman kepada Allah adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada sifat lemah sedikit pun bagi Allah. Allahu qadirun la ajzun ma'a. Kemudian Allah adlun la jurun ma'a. Allah itu adalah yang maha adil. Allah yang sangat maha adil tanpa ada kezaliman sedikit pun. Itu adalah di antara pengertian dengan kita wajib beriman kepada Allah. Tetapi semoga saja Allah tidak menetapkan sifat adilnya kepada kita, tetapi selalu menetapkan sifat rahmatnya kepada kita. Karena kalau Allah menetapkan sifat adilnya kepada amal perbuatan kita masuk neraka dulu. Kita kan banyak dosa. Kalau Allah menetapkan sifat adilnya kepada kita, keadilan Allah adalah orang yang melakukan maksiat itu mendapatkan siksa kan itu sifat adil. Makanya istilahnya adalah semoga Allah selalu menetapkan sifat rahmatnya kepada kita semua. Amin. Kemudian kita wajib beriman dengan segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Semua yang datangnya dari Allah itu sebenarnya asal semuanya hakikinya semua, Pak ya. Entah itu Al-Qur'an, entah itu hadis, semuanya dari Allah. Tetapi yang dimaksudkan secara syar'inya, secara syariat di sini adalah maja'a anillah, itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Ataupun dengan pengertian yang lain yang lebih simpel adalah kita wajib meyakini segala apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu pasti paling benar, pasti paling baik, pasti paling sempurna. Jadi di antara kita iman terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah. Kami ingin memberikan suatu contoh sedikit yang supaya kita mengukur mengukur keimanan kita dengan maja'a anillah, baik terlebih-lebih bagi ibu-ibu ini. Terlebih-lebih di dalam kitab suci Al-Qur'an itu Allah menetapkan suatu hukum yang kadang-kadang hati kita ataupun nafsu kita menolak. Tetapi meskipun demikian kita wajib harus yakin bahwa itu yang paling baik gitu ya. Itu diantaranya adalah hukum poligami. Jadi ada dalam ayat Al-Quran ada suatu gambaran ayat adalah fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aima. Kami bukan masalah bukan masalah itu setuju atau tidak. Kita wajib setuju. Adapun istilah seandainya kita terjebak dalam masalah setuju atau tidaknya bukan terhadap hukumnya, tetapi terhadap pelakunya, gitu ya. Karena hukumnya yang menetapkan Allah. Kalau kita tidak setuju dengan hukum itu berarti kita tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh Allah. Itu bahaya. Tetapi kalau kita tidak setuju dengan pelakunya, itu bisa jadi sah-sah saja. Karena bisa jadi orang yang melakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Allah, gitu ya. Itu kita sah-sah saja tidak setuju. Tetapi kalau tidak setuju terhadap hukumnya, ini bisa berakibat fatal. Di ini keimanan di dalam hati kita dituntut oleh Allah wajib iman bima ja'a anillah. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu pasti yang paling baik, pasti yang paling benar, pasti yang paling bijak. Cuma ya tadi adalah kaitan dengan hukum poligami adalah kalau hukumnya pasti paling baik. Cuma adalah seandainya kita tidak setuju, jangan tidak setuju terhadap hukumnya, tetapi kepada pelakunya seandainya pelakunya itu tidak sesuai dengan aturan. Karena orang berpoligami itu harus adil, harus mampu dan lain sebagainya. Itu kalau sekiranya pelaku itu tidak mampu melaksanakannya, ya kita memang tidak setuju bagi si pelakunya. Tetapi hukumnya tetap kita wajib menerima. Itu bima ja'a anillah. Kemudian wal iman bi Rasulillah, kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba, seorang nabi, seorang rasul. Sebatas itu. Jangan sampai keterlaluan sampai seperti orang Nasrani atau Yahudi yang menganggap nabinya sebagai anak Allah. Jadi keimanan kita kepada Rasul adalah sebenarnya bahwa kita wajib meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tidak sampai adalah sebagai 100 anak Allah itu. Makanya adalah kalimat hadis Nabi yang ada kaitan dengan kalimat Sayyidina itu yang dimaksudkan Nabi adalah demikian.
Jadi di dalam sebuah hadis Nabi, wala tusayyiduni kama tusayyidu Bani Israila ala Isa bin Maryam, gitu ya. Jadi istilah kau jangan menuankan saya. Jadi Nabi berkata, kamu jangan menuankan saya sebagaimana orang-orang Nasrani menuankan Isa bin Maryam, yaitu sampai menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Nah, itu yang tidak dikehendaki Nabi dengan kalimat wala tusayyiduni. Adapun kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sah-sah saja. Kemudian wabima jaa ar-rasulillah. Di dalam hati kita wajib yakin bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah itu pasti benarnya tadi. Yang datangnya dari Rasulullah itu pasti benarnya. Ini kalau dihakikikan, apa yang datang dari Rasulullah ya juga datangnya dari Allah. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi segala yang diucapkan oleh Rasulullah itu semuanya berdasarkan wahyu Allah. Jadi ya semuanya hakikinya adalah dari Allah. Kemudian kaitannya dengan masalah secara syariatnya wabima jaa Rasulillah, ini adalah mungkin ada problem secara fenomena yang kita juga harus bijak menyikapinya adalah hadis. Hadis yang statusnya secara ilmu mustalah hadis itu adalah hadis dhaif, ya. Maka secara syariat hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Tidak boleh dijadikan sandaran hukum, tetapi boleh dijadikan sebagai motivasi melakukan suatu amal ibadah. Kemudian kaitannya dengan masalah keimanan, ketika kita yakin bahwa konteks kalimat tersebut adalah kalimatnya hadis, konteksnya itu hadis, maka kita wajib yakin bahwa itu benar, gitu. Kalau kita meyakini bahwa konteks susunan kalimat itu adalah hadis Nabi, maka meskipun status mustalah hadisnya itu adalah dhaif, tetap saja kita wajib yakin bahwa itu adalah benar, gitu ya. Karena adalah tadi ada suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya adalah wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dari segala apapun yang datangnya dari Rasul, dari Nabi kita Muhammad SAW, maka ambillah, maka ikutilah. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul, maka hendaknya kau jauhi. Berarti segala apapun hadis, kalau memang kita meyakini bahwa konteksnya itu adalah hadis, maka kita wajib yakin bahwa itu pasti benar. Adapun konteks syariatnya ya tadi, kalau sekiranya statusnya itu adalah hadis dhaif, maka secara syariat tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Tetapi kalau hanya untuk memotivasi kita melakukan suatu amal ibadah, maka sah-sah saja. Kemudian wat tasdik, kita wajib membenarkannya tadi. Kemudian wal ikhlas, kemudian ketika kita melakukan suatu amal ibadah, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hati kita wajib ikhlas. Karena kalau kita melakukan suatu amal ibadah kemudian tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Di dalam sebuah ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah terkecuali harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu sendiri ada 3 tingkatan, ya. Tingkatan orang awam, tingkatan yang paling rendah itu orang yang melakukan suatu amal ibadah berharap dibalas oleh Allah di dunia. Itu adalah orang ikhlas yang paling rendah. Suatu contoh adalah kita rajin sholat duha. Tujuannya biar lapang rezekinya, gitu. Itu boleh, Pak. Tetapi itu ikhlasnya paling rendah karena mengharapkan balasan di dunia, gitu. Ada orang yang rajin baca surat Al-Waqiah biar rezekinya lancar, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi ya itu gambarannya adalah ibadahnya itu ikhlasnya yang paling rendah. Kemudian kalau ingin meningkatkan kualitas ikhlasnya adalah jangan berharap balasan di dunia, tapi berharaplah balasan itu di akhirat nanti. Kalau balasan di dunia itu diistilahkan dalam bahasa syariat itu adalah hikmah ataupun syamroh, buahnya amal ibadah ataupun hikmahnya amal ibadah itu balasan Allah di dunia. Hikmahnya orang yang rajin sholat duha adalah rezekinya lapang. Itu hikmah
bukan pahala. Tetapi kalau pahala itu adalah balasan Allah yang diberikan untuk di akhirat, itu baru istilahnya pahala. Makanya kalau pahala itu kaidahnya adalah mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khotorun fi qalbil bashar. Yang dikatakan pahala secara kaidah tidak hanya pahala saja, tapi semua kaitannya kehidupan akhirat nanti itu adalah sesuatu yang belum dilihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, juga belum bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Itu pahala, itu pahala. Kemudian ikhlas yang paling tinggi itu adalah ketika orang itu melakukan suatu amal ibadah tidak mempunyai harapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau melakukan suatu amal-amal ibadah itu karena adalah dorongan sadar diri. Sadar diri bahwa dirinya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, maka dia wajib menghambakan diri kepada Allah. Dia melakukan perintah karena diperintahkan oleh Allah, bukan karena janji Allah, gitu ya. Dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah bukan karena takut siksaan Allah, tetapi karena itu bagian dari aturan yang diatur oleh Allah. Itu adalah orang yang ikhlasnya paling tinggi, ya. Kemudian kaitannya untuk mengatur nafsu kita ataupun hati kita adalah ketika orang itu ikhlasnya adalah ikhlas paling rendah, yang didapatkannya ya di dunia saja. Ya, karena di dalam sebuah ayat Allah mengisyaratkan adalah mangkana yuridu hasal akhirati najid lahu fi harsi wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau orang itu beramal ibadah kepinginnya dibalas oleh Allah untuk akhirat, maka akhiratnya dapat, kemudian dapat bonus dunianya juga dapat. Tetapi kalau orang itu melakukan suatu amal ibadah tujuannya hanya sebatas dibalas oleh Allah di dunia, hanya dunia tujuannya, maka ya diberi dunia itu, tetapi di akhiratnya tidak ada bagian, tidak ada balasannya. Karena tujuannya hanya dunia, maka akhiratnya sudah tidak dapat lagi, gitu ya. Kemudian kalau orang itu ikhlasnya paling tinggi, yaitu ada tidak mengharap balasan sama sekali pada Allah, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Ketika dia mendapatkan ridho dari Allah, maka bisa jadi dia mendapatkan sifat mahabbah terhadap Allah. Ketika dia mendapatkan sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dirasakannya, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti, ada apapun yang didapatkan sesuatu yang sangat-sangat nikmat bagi dirinya, ya. Itu adalah ketika orang itu bisa ke makom ikhlas paling tinggi tadi, ketika melakukan suatu amal ibadah bukan berharap balasan dari Allah, tetapi karena mencari ridha Allah. Ikhlas itu adalah bagian dari kewajiban yang harus kita tanamkan di dalam hati kita dalam amal itu. Kemudian wal yakin, kita wajib menanamkan sifat yakin, yang keyakinan kita di dalam hati kita, karena adalah kaitannya dengan yakin dan amal soleh ataupun amal ibadah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin sukses dalam segala hal apapun bentuknya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat, maka kunci yang paling dominan itu hanya dua, yaitu iman dan takwa, gitu ya. Itu kunci segala-galanya sebenarnya. Makanya adalah seandainya negeri ini kok ingin istilahnya mendapatkan keberkahan, benar-benar berkah hidupnya, itu adalah ya kuncinya iman dan takwa. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, gitu ya. Kalau seandainya penduduk desa ataupun penduduk suatu negara itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mencurahkan segala keberkahan dari langit, Allah akan menumbuhkan segala keberkahan dari bumi. Tetapi walakin kadzabu. Itu adalah gambaran kunci segala-galanya. Kalau kita ingin sukses di dalam dunia sekalipun juga adalah kaitannya, kuncinya adalah iman dan takwa. Di dalam sebuah ayat Allah menggambarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa
hasbu. Kemudian takwa itu sendiri tidak ada artinya kalau tidak didasari dengan iman, kalau tidak didasari dengan suatu keyakinan. Maka kunci segala-galanya adalah dua, yaitu iman dan takwa. Kemudian wan nadam alal ma'asi. Kita kewajiban secara hati lagi yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah nadam. Nadam ini adalah simbol tobat, ya. Jadi simbol tobat itu adalah penyesalan yang ada di dalam hati karena terjadinya suatu kemaksiatan. Dan nadam inilah yang istilahnya secara syariatnya, secara sunnatullahnya adalah yang menghentikan tuntutan dosa dari maksiat yang kita lakukan. Kalau orang itu melakukan maksiat kemudian tidak segera ditobati, maka meskipun dia sudah berhenti dari maksiat tersebut, tetapi dosanya masih mengalir terus. Ya. Untuk menghentikan jalannya dosa tersebut, maka harus tobat. Ya. Makanya adalah untuk menghentikan tuntutan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba itu harus tobat segera. Dan tobat itu adalah tidak boleh ditunda-tunda, ya. Satu contoh gambaran ini kadang-kadang menjadi tradisi tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya baik. Ketika kita minta maaf kepada sesama makhluk, itu menunggu bulan Syawal. Itu adalah tradisi yang sebenarnya kurang, ya istilah kita mentradisikan saling memaafkan di bulan Syawal itu baik. Itu bukannya itu bukan salah. Cuma istilah ketika mempunyai kesalahan, nanti saja bulan Syawal, itu yang menjadi problem semestinya gitu ya. Karena taubat ataupun minta maaf menghentikan suatu tuntutan dosa itu adalah kewajiban seketika. Kalau ditunda-tunda ya berarti dosa kita semakin banyak. Jadi itulah jangan istilahnya kalau kita mempunyai dosa sesama makhluk adalah jangan menunggu bulan Syawal kita minta maaf. Karena an-nadam taubat itu kewajibannya bukan pada waktu tertentu tetapi adalah seketika setelah melakukan maksiat itu kita wajib taubat. Kemudian wat tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Di antara kewajiban secara hati kita wajib tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga pada dasarnya kalau kita mengkaji secara jernih ya. Kadang-kadang kita tawakalnya belum sepenuhnya kepada Allah, tetapi masih sebatas tawakal secara lisan saja, tawakal kita kepada Allah. Di dalam hati kita masih terikat tawakal kita dengan hukum-hukum sababiyah. Ya, ataupun istilahnya sebab musabab, tetapi belum sepenuhnya tawakal kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita melakukan suatu ikhtiar kemudian tidak dipenuhi apa keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kecewa. Ketika kita kecewa berarti menunjukkan kita tidak tawakal kepada Allah. Itu Pak ya. Ini satu contoh ukuran untuk mengukur sehingga di hati kita masing-masing. Adalah kita ini kadang-kadang sebelum sepenuhnya tawakal kepada Allah. Buktinya adalah ketika kita berikhtiar melakukan sesuatu kemudian tidak berhasil, kita merasa kecewa. Kalau kita merasa kecewa berarti tawakal kita adalah kepada hukum sebab musabab tadi. Suatu contoh adalah ketika kita bekerja kemudian pulang dengan tangan kosong. Kecewa tidak, Pak? Berarti kita belum tawakal kepada Allah. Tawakal kita dengan pekerjaan tersebut dan kita tidak terpenuhi dengan pekerjaan oleh pekerjaan tersebut sehingga kita kecewa. Berarti kita tidak tawakal kepada Allah. Ketika kita misalnya sakit, ketika kita sakit kemudian kita berobat ataupun kita minum obat, kok nggak sembuh-sembuh, kecewa tidak? Kalau kita kecewa berarti kita belum tawakal kepada Allah. Tawakal kita masih terbatas sebab musabab tadi. Karena yang memberi ini hakikinya adalah yang memberi sehat itu bukan obat, bukan berobat, tetapi yang memberi sehat adalah Allah. Tapi kita tawakalnya kepada obat, kepada pengobatan, bukan kepada Allah. Begitu juga adalah yang memberi rizki. Yang memberi rizki itu bukan ikhtiar kita, tetapi yang memberi rizki adalah Allah. Nah, kalau kita bekerja kemudian tidak mendapatkan rezeki kok kecewa, berarti kita belum sampai sambung terhadap tawakal kita kepada
kepada Allah. Itu diantaranya adalah pengertian kita wajib tawakal kepada Allah. Itu adalah ya harus disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan dengan hukum sabab musabab. Meskipun di sisi lain kita wajib melakukan hukum sebab musabab, bagian dari perintah Allah. Nah, jadi suatu contoh gambaran adalah ketika kita ingin rezeki, ya kita harus bekerja, kan itu ya. Kalau kita waktu sakit ingin sembuh, ya harus berobat. Tetapi yang menyembuhkan bukan berobat, bukan obat, tapi Allah. Kemudian wal muraqabah lillah. Di antara kewajiban hati yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah kita wajib muraqabah. Muraqabah itu adalah selalu berperasaan bahwa kita di hadapan Allah dan Allah selalu mengawasi kita. Muraqabah. Ataupun dengan istilah lain, ketika waktu sholat diistilahkan khusyuk, ya. Itu adalah pengertian muraqabah. Berperasaan kita berhadapan dengan Allah, di hadapan Allah, dan Allah selalu mengawasi kita. Itu muraqabah. Kemudian waridho anillah. Kita wajib ridho dengan ketetapan Allah. Nah, ini juga malah lebih meningkat lagi kajiannya. Kita wajib ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk dari ketetapan Allah yang ditetapkan kepada kita, meskipun dalam kemaksiatan sekalipun, ya. Tapi jangan salah persepsi. Jangan salah. Kita wajib ridho dengan ketetapannya, tetapi tidak boleh ridho dengan maksiatnya, gitu ya. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan suatu kemaksiatan, kita tetap harus ridho. Allah telah menetapkan kita dalam kemaksiatan. Kita wajib ridho dengan ketetapan itu, tetapi kita tidak boleh ridho dengan kemaksiatannya, ya, kemaksiatannya. Karena kalau kita ridho dengan kemaksiatan itu, semakin dosa terus kita. Ya, ketetapan di antara terhadap ridho ketetapan Allah ini, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sebenarnya juga kita bisa mengukur diri kita masing-masing seberapa besarnya ridho kita dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho itu kan senang pada dasarnya kalau diartikan, Mbak ya. Ridho itu adalah senang ataupun puas dan lain sebagainya, itu adalah ridho. Nah, kalau kita ridho sebenarnya adalah ketika ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun bentuknya, kita tidak boleh kecewa. Kita masih ada kecewa tidak kalau sekiranya adalah yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan nafsu kita. Ini adalah untuk mengukur keridhaan kita terhadap ketetapan Allah. Jadi kalau kita benar-benar ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya kita ditempatkan oleh Allah, sekiranya kita ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah pada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan nafsu kita, kita masih ada rasa puas atau tidak? Ada rasa kecewa atau tidak? Itu adalah mengukur apakah kita sudah sepenuhnya ridho dengan ketetapan Allah atau tidaknya. Ya, satu contoh misalkan ya, kita dalam keadaan waktu sakit, itu adalah kita sudah tahu dan kita sudah yakin bahwa itu adalah ketetapan Allah, itu adalah takdir Allah. Tetapi ketika kita waktu sakit itu sendiri adalah merasa kecewa atau tidak, merasa jengkel ataupun tidak. Ketika kita merasa jengkel, merasa sedih dan lain sebagainya, berarti kita belum sepenuhnya ridho dengan ketetapan Allah. Itu diantaranya adalah waridho anillah. Semestinya kalau kita melihat konteks pengertiannya, ilmiahnya adalah kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, apapun bentuk tadi, kembali lagi apa yang kami ucapkan tadi, apapun bentuk yang kita dapatkan dari Allah, apapun bentuknya itu kita merasa nikmat. Tetapi kalau kita tidak ridho, ya tadi kecewa, adanya suatu kekecewaan. Suatu contoh gambaran kisah-kisah ya, kisah-kisah para nabi, para wali-wali Allah dan lain sebagainya yang sudah mempunyai sifat ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dominan mungkin adalah yaitu ketetapan Allah yang ditetapkan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Ridhonya Nabi Ayub alaihissalam di situ digambarkan adalah ketika beliau diuji Allah yang memuncak, yaitu adalah segala anggota badannya semuanya termakan oleh ulat.
Semua termakan oleh ulat, diuji penyakit yang sedemikian rupa. Bahkan beliau sempat ditinggalkan semua kalangan manusia, sampai di istilahnya diungsikan dari desa, dituntut dari supaya keluar dari desa. Beliau tidak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Beliau tidak bermohon kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakitnya. Itu adalah gambaran beliau adalah ridho dengan ketetapan Allah. Itu diantara contoh adalah bagaimana mengukur suatu ridho akan ketetapan Allah, diantaranya contohnya diantaranya seperti itu. Jadi tadi adalah Nabi Ayub itu ketika puncak dari ujian Allah adalah semua anggota badannya, ya, semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub dimusnahkan. Asal mulanya itulah Nabi Ayub adalah Nabi yang paling kaya raya, anaknya begitu banyak, harta bendanya begitu sangat meluah. Kemudian iblis iri, kemudian dia minta izin kepada Allah. Ya Allah, aku iri kepada Ayub. Ayub begitu sangat taat kepadamu karena kau beri kenikmatan yang begitu luar biasa. Coba Ayub akan aku uji, silahkan uji. Kemudian semua harta bendanya musnah, semua anak-anaknya mati. Kemudian diuji yang terakhir dan diuji dengan penyakit yang sedemikian tetapi Nabi Ayub ketika puncak penyakitnya itu pun beliau tidak sampai bermohon kepada Allah untuk disembuhkan dari sakitnya. Tetapi yang diungkapkan beliau hanyalah, ya Allah, ya Tuhan kami, kalau seandainya ulat ini makan lidahku, maka bagaimana cara aku berzikir kepadamu ya Allah? Ya Allah. Jadi beliau adalah begitu sangat ridho dengan ketetapan Allah. Itu di antara gambaran ukuran ataupun menggambarkan ridho dengan ketetapan Allah. Kemudian wa husnudzoni billah, kita wajib mempunyai sifat husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala ini kaitannya tadi kembali lagi dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah ketetapan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu adalah secara garis besar terhadap empat masalah. Satu, ditakdirkan dalam keadaan taat. Kemudian kebalikannya adalah ditakdirkan dalam kemaksiatan. Yang kedua adalah ditetapkan oleh Allah dalam mendapatkan nikmat. Kemudian kebalikannya adalah ditakdirkan dalam keadaan mendapatkan suatu musibah. Nah, dalam menyikapi keempat ketetapan Allah, takdir Allah ini, manusia orang mukmin wajib yakin, wajib beriman bahwa semuanya itu adalah Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya itu, gitu ya. Ini adalah kaitannya dengan pengertian husnudzon billah. Kita wajib mempunyai persangkaan apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, yang ditakdirkan Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Cuma nanti dapat baik dan tidaknya itu adalah itu kembali kepada hukum sunatullah, kepada syariatnya, gitu ya. Kalau kita menyikapi semuanya itu dengan hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita mendapatkan kebaikan itu. Tetapi kalau kita menyikapinya tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan Allah, ya akhirnya kita berbalik, tidak mendapatkan suatu kebaikan yang diinginkan oleh Allah itu. Itu adalah perasaan husnudzon yang harus kita selalu tanamkan di dalam hati, menyikapi qada ataupun ketetapan Allah, takdir Allah terhadap kita. Kita wajib mempunyai keyakinan bahwa semuanya adalah Allah menginginkan kebaikan. Kita mendapatkan nikmat Allah, ya, Allah menginginkan kita menjadi baik. Makanya Allah memerintahkan kita bersyukur atas segala nikmat. Ketika kita mendapatkan nikmat kalau syukur, ya kita menjadi orang baik. Kemudian ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka kalau kita sabar menghadapi ujian tersebut, maka itu pun juga menjadi suatu kebaikan. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, Allah memerintahkan kita sabar. Kalau kita sabar, ya baik. Orang yang mendapatkan musibah kemudian sabar, maka adalah menjadi orang yang sangat baik. Musibah itu menjadi suatu kebaikan. Kemudian taat. Ketika kita taat, maka kita wajib berjihad.
Maksudnya berjihadnya adalah bersungguh-sungguh untuk meningkatkan dan menjaga amal tersebut. Di dalam ayat Al-Quran adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan Allah dalam suatu ketaatan kita kepada Allah, maka kita harus lebih berhati-hati, lebih bersungguh-sungguh dalam meningkatkan dan menjaga ketaatan tersebut. Ketika kita melakukannya seperti itu, maka ketaatan itu menjadi suatu kebaikan. Kemudian yang keempat, ketika kita ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan dalam suatu kemaksiatan, itu pun semestinya adalah Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Syariatnya memerintahkan ketika kita terjadi suatu kemaksiatan, maka bersegeralah taubat. Maka kemaksiatan yang langsung diikuti dengan suatu ketaubatan, terlebih-lebih taubatan nasuha yang diterima oleh Allah, maka maksiat itu pun menjadi titik balik dari kebaikan orang itu sendiri, gitu ya. Bahkan itu jaminannya di dalam sebuah hadis Nabi adalah at-taibu anidz dzambi kamala dzambalah at-taibu anidz dzambi habibullah, ya. Orang yang bertobat dari dosanya bagikan orang yang tidak mempunyai dosa. Orang yang bertobat dari dosanya adalah kekasih Allah. Kekasih Allah itu gambaran adalah segala apapun yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan Allah kepada kita semua, pada dasarnya adalah Allah menginginkan kita menjadi baik. Asalkan semuanya itu disikapi dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, atau hukum syariat itu sendiri. Kemudian wabi khalqillah, di antara kewajiban secara hati yang harus kita lakukan adalah kita wajib husnudzon terhadap sesama makhluk. Tidak hanya sesama orang muslim, ya. Di sini disebutkan khalqillah, bukan lil mukmin, ya. Tetapi kalau lil mukmin bagaimana? Ya terlebih-lebih gitu. Hukum syariatnya itu adalah ada perimbangan-perimbangan. Secara umum kita wajib syafaqah kepada orang mukmin, ya harus lebih syafaqah gitu ya. Itu adalah hukum syariatnya demikian. Makanya kaitannya dengan kita sebagai orang Islam itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam secara kafah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, gitu ya. Maksudnya kafah di situ adalah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sudut pandang. Satu sudut pandang kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hamba Allah, wajib menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian sudut pandang yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar bersosial. Sebagai masuk sosial. Maka ketika kita bersosial, maka ikutilah aturan-aturan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi. Tidak hanya kaitannya dengan kita sebagai hamba Allah, tetapi juga kita sebagai makhluk sosial juga harus mengikuti aturan fisilmi, harus mengikuti aturan agama Islam. Itu adalah gambaran ketika kita berta'aruf kepada sesama makhluk, tidak hanya sesama orang Islam, kita wajib husnudzon, tidak boleh mempunyai curiga ataupun persangkaan buruk terhadap orang lain. Jadi kalau waspada itu harus, Pak, ya. Satu contoh adalah misalkan dalam masyarakat itu sudah banyak kejahatan dan lain sebagainya. Nah, dalam pandangan agama kita tetap saja tidak boleh suudzon kepada siapapun. Kalau waspada harus hati-hati, ikhtiyat itu bagian dari ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah untuk keselamatan. Akan tetapi kita tidak boleh suudzon kepada seseorang, ya. Nah, untuk pengantar pengajian kita mungkin itu ada yang kita bahas, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al talabidana wa ja'al dhurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli al khair wa min ahli al Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri
والبر والضر والطغيان اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط أهل الاستقامة والتوفيق صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.